No makeup itu cantik, paling asik, paling classy, paling sama suka, tapi nunggu apa? Memang kita berbeda, tapi tetap sama suka. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Hilya Karima. saya Putri, Saya Fitri Samrahman. saya Dinda Ayu Rahajeng Puspitarini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hambatan pendengaran, hubungannya dengan gangguan bicara, metode komunikasi bagi tunarungu, teknologi asistif, dampaknya terhadap pembelajaran serta strategi inklusi dan peran guru. Jangan lupa disimak videonya ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis hambatan pendengaran. Menurut World Health Organization (WHO), gangguan pendengaran adalah kondisi menurunnya kemampuan seseorang untuk mendengar suara sebagian atau seluruhnya. Secara umum, hambatan pendengaran dibagi menjadi yaitu ringan, sedang, berat, dan tuli total. Yang dimana hambatan pendengaran sebagai ringan itu kesulitan mendengar suara pelan atau percakapan dari jarak jauh. Yang kedua, sedang, membutuhkan suara lebih keras untuk memahami percakapan. Yang ketiga, berat, sulit memahami percakapan tanpa alat bantu dengar. Nah, dengan yang tuli total atau profound, itu tidak dapat mendengar suara sama sekali. Klasifikasi ini biasanya didasarkan pada tingkat kehilangan pendengaran dalam satuan desibel atau dB. Kemudian ada hubungan hambatan pendengaran dan gangguan bicara. Pendengaran sangat berperan dalam perkembangan bahasa dan bicara. Jadi, anak belajar berbicara melalui proses meniru suara yang ia dengar. Jadi, jika anak mengalami hambatan pendengaran sejak dini, maka ia berisiko mengalami keterlambatan bahasa, kesulitan artikulasi, gangguan pelafalan, dan keterbatasan kosakata. Jadi artinya semakin berat hambatan pendengaran, semakin besar juga kemungkinan terjadinya gangguan bicara anak. Nah, terutama jika tidak mendapatkan intervensi sejak dini. Selanjutnya ada metode komunikasi bagi tunarungu. Beberapa metode komunikasi yang digunakan oleh individu tunarungu yaitu yang pertama ada Bisindo, bahasa isyarat Indonesia, merupakan bahasa isyarat alami yang digunakan komunikasi tuli di Indonesia. Selanjutnya ada SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, merupakan sistem isyarat yang disusun mengikuti tata bahasa Indonesia lisan. Yang ketiga ada metode oral-aural. Metode ini menekankan penggunaan sisa pendengaran melalui alat bantu dengan serta latihan membaca gerak bibir dan terapi wicara. Pemilihan metode ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Selanjutnya, teknologi asistif untuk tunarungu. Perkembangan teknologi membantu individu tunarungu dalam berkomunikasi. Di antaranya yang pertama adalah alat bantu dengar atau hearing aid. Alat bantu dengar ini berfungsi untuk memperkuat suara agar dapat didengar lebih jelas. Lalu yang kedua ada implan koklea. Implan koklea merupakan alat elektronik yang ditanam melalui prosedur medis untuk merangsang saraf pendengaran secara langsung. Biasanya digunakan pada gangguan pendengaran berat hingga tuli total. Menurut American Speech Language Hearing Association atau ASA, penggunaan teknologi asistif yang tepat dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi sosial anak dengan hambatan pendengaran. Selanjutnya yaitu dampak terhadap pembelajaran dan interaksi sosial. Gangguan pendengaran dan bicara dapat berdampak pada yang pertama adanya kesulitan memahami instruksi verbal. Yang kedua, hambatan dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, keterlambatan literasi. Yang keempat, rasa kurang percaya diri. Dan yang kelima, risiko isolasi sosial. Nah, jika bisa ditangani dengan pendekatan yang tepat, anak dapat mengalami hambatan akademik maupun sosial emosional. Dalam pendidikan inklusif, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah
menggunakan bahasa isyarat dalam pembelajaran, memastikan posisi duduk anak strategis, menggunakan alat bantu dengar secara optimal, menggunakan media visual dan teknologi pendukung, dan yang terakhir, memberikan instruksi secara tertulis. Jadi, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang aksesibilitas dan setara. Kemudian, guru memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi dua arah, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, berkolaborasi dengan orang tua dan terapis, menggunakan metode pembelajaran yang diferensiatif, memberikan dukungan emosional kepada peserta didik. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga fasilitator dan jembatan komunikasi bagi peserta didik tunarungu. Jadi kesimpulannya adalah hambatan pendengaran bukanlah penghalang untuk berkembang selama terdapat dukungan yang tepat melalui metode komunikasi yang sesuai, teknologi asistif, strategi pembelajaran inklusif, serta peran guru yang optimal. Pendidikan yang inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak. Terima kasih. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.